Selamat siang Pak Eka. Selamat siang Mas. Apa kabar ini? Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ya. Gimana Pak? Gini nih, Corona masih aman jualannya ini Pak? Aman Pak. Aman. Alhamdulillah. Ya, sektor yang tidak terkena dampak itu adalah yang jual pangan. sembako. Betul. Ya. Ya, seperti itu. Ini kita mau ngobrolin soal RPK nih Pak. Ya. Jadi bagaimana Pak Eka dulu mulai gabung RPK, terus jual apa aja dulu di RPK, lalu bagaimana masyarakat di sini merespon dari produk-produk RPK ini. Monggo kita mulai dari awal dulu. Jadi Pak Eka dulu awal mulanya taunya dari mana sih RPK itu? Iya, karena saya jadi agen briling waktu itu, kemudian ada pendaftaran lewat web. Nah, setelah itu kemudian saya daftar lewat web. Oh, daftar lewat web ya? Dari website-nya. Iya, betul. Jadi dari online ya, Bang? Online, betul. Oh, iya. Jadi nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Sama sekali itu modelnya mereka kayak apa nggak tahu. Tapi iya. seperti itu. Nah, dari waktu dulu awal tertariknya gabung RPK itu karena apa sih sebenarnya? Iya. Saya gabung itu waktu itu Bu Khofifah itu masih Menteri Sosial. Ya. Menteri Sosial, kemudian meluncurkan e-warung ya. Oh, e-warung ya. Ya, waktu e-warung. itu saya kelihatan e-warung ini jadi rekanannya Bulog waktu itu. Ya, waktu untuk suplai beras ya. Waktu itu di Mojokerto. Ya, setelah itu baru saya begitu melihat itu, saya menemukan satu mungkin chemistry gitu ya. Saya lihat gitu, ini waktunya kita itu jadi untuk bekerja sama dengan pemerintah gitu. Nah, ya. Benar sekali. Kalau harga beras di Ya. pasaran mahal, harga gula mahal, kita bisa jadi rekanan pemerintah untuk bisa membantu stabilisasi harga. Betul. Benar. Jadi waktu itu saya lihat Khofifah seperti itu, wah itu mulia banget gitu. Iya. Saya waktu itu kan sudah punya toko, jadi kemudian saya daftar lewat website itu, saya gabung RPK. Nah, setelah itu saya mulai belanja. Waktu itu ada telur, beras, gula, ya itu seperti itu. Dia mulai jalan itu. Seperti itu. Sudah berapa lama Pak gabung RPK ini kira-kira Pak? Bu Khofifah masih Menteri Sosial ya Pak. Menteri Sosial. Bisa 2 tahun lebih, 3 tahun lebih. Sekarang Bu Khofifah jadi gubernur. Dan Pak Eka ini termasuk RPK yang sangat aktif untuk repeat order loh. Gitu. Ya. Saya enggak pernah lihat Pak. Buktinya sering kayak misalkan tahunan kan kita kan ada kayak program yang ini RPK dikumpulkan gathering RPK itu. Pak Eka selalu gabung ini Pak Eka ini. Ya saya enggak pernah melihat seperti itu. Gitu. Jadi waktu itu setelah mungkin tidak salah programnya Pak Budi Waseso ya, setelah menjadi dirut Bulog itu RPK boleh ngambil beras untuk operasi pasar kalau beras medium itu beras seperti medium itu. Ya, ini sudah jalan tahun kalau enggak kedua ya ketiga. Ini 3 kali kita ngalami paceklik. Ya. Jadi yang saya jadi RPK ya. Ya. Jadi pada waktu pertama kali saya ngambil beras OP itu beras medium itu kemudian dijual di sini. Waktu itu harga beras sampai 10.000 lebih. Nah, itu karena kita dari Bulog sudah dikasih kemenangan untuk bisa ngambil beras medium itu, saya jual di sini 8,5 Mas. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi seperti apa yang waktu itu Pak Jokowi ngomong itu, harga berasnya 8,5 dia ya betul itu. Betul. Jadi saya waktu itu jual 8,5 itu. Yang terjadi orang mengenal RPK. Jadi tahu ke saya, oh kalau ada beras naik itu bisa cari di RPK. Nanti ketahuan. Jadi harga berasnya yang di RPK itu standar pemerintah. Ya waktu itu harga 85 itu saya kemudian ya memang kalau sudah kejadian seperti itu kan ya termasuk paling murah juga itu dengan harga yang waktu itu tinggi kan. Betul, 10.000 lebih waktu itu. Itu yang kejadian pertama.
10.000 lebih. Setelah itu ada harga 8,5. Ya. Orang tahun itu mulai ngerti. Ngambil seperti itu. Ya. Kemudian saya setelah itu sudah panen saya waktu itu enggak belanja ya. Kemudian ketemu paceklik lagi. Ya. Sejak itu saya baru tahu kalau ternyata itu orang balik cari saya. Jadi masyarakat ini sudah tahu ya, kenal RPK. Wah, kalau misalkan harga tinggi ini berarti kita lari kemana pasti tahu masyarakat ini. Masalah itu. Jadi setelah berapa paceklik yang berikutnya, orang itu enggak cari berasnya ke sini. Pak, sampean punya beras yang kemarin tahun kemarin itu Pak, atau ada seperti itu. Jadi saya kemudian ambil beras medium itu, kemudian yaitu. Jadi setiap ini sudah tahun ketiga. Bukan tahun ketiga ya, mungkin masa paceklik yang ketiga yang ini. Jadi kalau sebelum panen itu, ya itu pasti orang sudah kenal nama RPK kita. Kalau soal kualitas Pak, gimana Pak? Bagus Pak. Bagus ya. Bagus Pak. Gitu. Jadi apalagi mungkin sudah punya seleb sendiri mungkin jauh lebih bagus. Ya, saya selama ini bagus Pak ceritanya. Jadi kita dikirim dari Bulog kemasan 5 kiloan bagus. Itu kan nggak mungkin bohong Pak. Itu kalau saya bohong kan pasti nggak laku berarti. Ternyata laku Pak. Gitu. Jadi sebenarnya kayak musim COVID seperti ini kan banyak orang yang nganggur, banyak yang diputuskan pekerjaannya, di PHK dan sebagainya. Kira-kira sarannya Pak Eka sendiri bagaimana sih, kayak misalkan lihat orang yang banyak yang di PHK, banyak yang nganggur? Ini waktunya kita berbicara bahasa new normal ya. New normal. Jadi kayaknya kalau kita dulu kerjanya normalnya seperti ini, kayaknya kita harus mencari normal yang baru. Ya, benar. Salah satunya gabung RPK itu. Ya, bisnis tembakau itu nggak pernah mati Pak. Nggak pernah mati. Jadi waktu COVID itu menghantam hampir semua seluruh sisi, dunia. untuk sembako enggak. Sembako, pangan. Pasti ya. Jadi itu sesuatu yang kita dibutuhkan terus ya. Boleh. Pangan itu menjadi sektor bisnis sampai ke masyarakat tingkat bawah sebenarnya. Betul. Jadi ayo masyarakat yang banyak yang menganggur atau habis di PHK, diberhentikan pekerjaan, yuk gabung RPK ini. Peluangnya besar. Terus kemudian ini nih, ngomongin soal omset dari produk-produk RPK sendiri. Gimana sih peminatnya di sini Pak? Selalu banyak atau bagaimana? Beras gula itu paling diminati ya. Paling diminati Pak. Paling diminati. Beras dan gula itu. Jadi Pak Eka ini selain gabung RPK, sebelumnya sudah punya toko. Betul. Di sini. Kemudian tahu RPK, terus kemudian ingin membantu pemerintah juga. Betul. Dalam stabilkan harga pangan. Nah, Pak Eka gabung RPK, kemudian membeli produk-produk kita seperti itu. Jadi RPK ini salah satu peluang yang mesti harus dipertimbangkan untuk boleh menghadapi kehidupan di masa setelah COVID ini. Ya, kita mau tangkap peluang sama-sama. Ya. Yuk langsung kalian hubungi ke kantor cabang setempat Perum Bulog, atau bisa cek di website Perum Bulog, atau langsung ke Instagram RPK Bulog. Cari aja di situ, kalian nanti bisa tanya-tanya di situ bagaimana RPK itu dan bagaimana pemesanannya dan sebagainya, produknya, kualitasnya dan sebagainya. Bagi yang kalian punya pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti kita akan jawab. Kemudian nanti akan ada sesi-sesi ngobrol bareng RPK selanjutnya, atau nanti kita berbicara soal kebulokan. Apa sih tugas-tugas bulog itu di sini? Terus peran untuk pemerintah, peran kepada masyarakat. Nanti kita akan sharing. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube ini untuk bantu kita buat sebarkan informasi-informasi tentang bulog, informasi-informasi tentang pangan, dan membawa dampak
kepada masyarakat juga. Terima kasih Pak Eka sudah ada di sini, sudah mempersilahkan saya untuk datang ke tokonya. Iya, makasih. Semoga sukses terus Pak. Oke. Amin, semoga. Terima kasih.